warahmatullahi wabarakatuh. Halo fisikawan muda, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali nih pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam podcast orientasi lingkungan fisika Osilasi 2022. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Departemen Fisika Universitas Negeri Malang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vinanda Valen dari bidang kesejahteraan yang akan menemani kalian dalam podcast Osilasi kali ini. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan berbincang-bincang mengenai PKM bersama pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Mo Hafidzuddin Karim. Halo Kak. Halo. Oh ya Kak, ini aku panggilnya apa nih Kak? Kak Karim aja. Oke. Mungkin dari Kak Karim bisa menyapa maba dan memulai perkenalan terlebih dahulu nih. Oke, mana nih yang bisa Pak? Sana? Sini? Oh situ ya. Halo teman-teman semuanya, mahasiswa baru Universitas Negeri Malang, terutama untuk jurusan Fisika 2022. Selamat datang di Universitas Negeri Malang. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Hafidzuddin Karim, bisa dipanggil Karim. Saya dari perwakilan PKM Center Universitas Negeri Malang. Saya juga dari jurusan Fisika angkatan 2017. Oke, nah sebelum kita mulai nih, aku mau tanya dulu ke Kak Karim, gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya, lumayan sehat dan lumayan padat. Waduh, semangat ya Kak. Oke, kita langsung aja nih Kak, aku mau tanya nih ke Kak Karim, menurut Kak Karim nih, PKM itu apa sih Kak? PKM ya? Iya. PKM itu merupakan salah satu event yang bergengsi dari Kementerian Pendidikan, Kemendikbuddikti ya. PKM sendiri dari namanya itu adalah program kreativitas mahasiswa. Kalau diperpanjang lagi ada PKM PIMNAS. PIMNAS-nya adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. PKM PIMNAS ini merupakan event yang mana teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia akan beradu mengenai gagasan, inovasi, dan juga kreativitas di bidang keilmian dan juga di bidang akademik. Seperti itu. Baik, nah tujuan dari PKM ini tuh apa sih Kak? Tujuan secara umum ya? Iya. Yang pertama adalah tujuan utama dari PKM adalah merangsang kreativitas mahasiswa. Terutama nanti mahasiswa akan dituntut untuk kreatif, inovatif, dan juga selalu menawarkan hal-hal baru, terutama dalam bidang spesifik keahliannya masing-masing. Itu adalah tujuan utamanya dari PKM. Selain itu, juga PKM juga melatih teman-teman mahasiswa untuk mentaati aturan dan juga rambu-rambu dari sebuah hal yang telah diaturkan. Kalau PKM kan pasti ada aturannya. Nah, itu di dalam PKM teman-teman akan dilatih untuk mentaati peraturan itu sedetail mungkin. Dan yang terakhir, PKM adalah wadah bagi seluruh mahasiswa Indonesia untuk berkompetisi dan juga beradu gagasan dan idenya. Oke. Nah, aku mau tanya nih, struktur dari PKM itu sendiri tuh gimana nih Kak? Struktur PKM, kalau berbicara struktur maka tahapannya ya mengenai PKM ini. PKM sendiri pusatnya adalah event yang diadakan oleh Kemendikbuddikti. Nah, event ini akan disampaikan kepada masing-masing universitas untuk memberikan memberikan gagasan-gagasan terbaiknya. Biasanya akan dibatasi kuota per setiap universitas. Nah, dari situ universitas akan dapat kuota masing-masing. Kalau tahun 2021 di klaster pertama universitas dengan klaster pertama UM termasuk
menjadi universitas pada klaster pertama itu mendapatkan kuota 800 untuk PKM pendanaan. Kemudian tahun 2022 klaster pertama karena ada perubahan regulasi menjadi 400 proposal pendanaan yang bisa diajukan kepada Kemendikbud-Dikti. Dari situ kemudian universitas akan mencari 400, kalau tahun ini ya, mencari 400 proposal terbaik dari seluruh fakultas di Universitas Negeri Malang. Nah, masing-masing fakultas ini agar mendapatkan 400 terbaik dari seluruh M ini, biasanya fakultas akan melakukan mencari, membuka pendaftaran dan juga mencari proposal-proposal terbaik. Biasanya ini akan disosialisasikan dari fakultas dan mahasiswa akan mengumpulkannya di step awal adalah mengumpulkannya di fakultas. Fakultas akan membuka pendaftaran seluruh mahasiswa di fakultasnya untuk mendaftarkan proposalnya kepada fakultas. Dari fakultas tersebut biasanya akan disaring beberapa proposal terbaik. Nah, proposal terbaik inilah yang biasanya akan kembali lagi diseleksi di tingkat universitas sehingga didapatkan, kalau tahun ini kan 400 proposal itu. Didapatkan 400 proposal itu yang kemudian bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu di tingkat pendanaan nasional. Seperti itu. Jadi tahapan pertama dari seleksi PKM PIMNAS adalah seleksi proposal di tingkat fakultas. Setelah di tingkat fakultas, fakultas akan menyetorkan proposal-proposal terbaiknya, kemudian akan diseleksi di tingkat universitas. Jadi teman-teman untuk mahasiswa baru, jika teman-teman ingin mengikuti PKM pendanaan dan juga sampai PIMNASnya, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan pendaftaran dan juga mengumpulkan proposalnya ke tingkat fakultas. Biasanya di tingkat fakultas itu ada PKM center fakultasnya masing-masing. Nah, di dalam PKM center fakultas itu biasanya ada perwakilan dari masing-masing jurusan. Seperti itu. Baik Kak, nah lanjut nih, kita bicara tentang sejarah. Nah, sejarah dari diadakannya PKM ini bagaimana Kak? PKM ini merupakan event yang sangat bisa dikatakan paling bergengsi ya di Indonesia saat ini, karena dia sistemnya ini adalah sistem kompetisi terbuka, jadi siapapun bisa berkompetisi di sana. Kalau kita mengacunya di event lain kayak Mawapres itu kan secara umum Mawapres hanya bisa diwakili oleh satu orang dari satu atau dua perwakilan dari masing-masing universitas. Berbeda dengan PKM. Kalau PKM ini kompetisinya sangat terbuka, di mana satu universitas itu diberi batasan maksimum kuota pendanaan itu hingga ratusan kuota. Di situ membuktikan bahwasanya itu enggak hanya dari itu saja ya, dari universitas besar lainnya itu seperti itu. Di mana nanti kalian itu akan diadu secara objektif, secara nasional dengan beberapa proposal, beberapa ide, beberapa gagasan dari seluruh Indonesia. Dan itu sangat membuktikan bahwasanya kompetisinya memang terbuka dan setiap orang bisa mengikutinya. Orang yang belum pernah ikut lomba sekalipun sebelumnya itu bisa mengikuti PKM ini. Dan itu merupakan ajang pembuktian bagi seluruh mahasiswa siapa yang terbaik, karena memang ini adalah sifatnya kompetisi terbuka. Silakan bentuk tim berkompetisi terbuka, siapa memiliki ide yang terbaik, siapa memiliki proposal terbaik, dan itu yang akan pertama akan didanai, kemudian akan diseleksi lagi hingga nanti eventnya mencari siapa yang pemenangnya, pemenang pertama, kedua, dan ketiga. Seperti itu. Oke, baik. Belum sejarahnya ya? Oh iya. Sejarahnya sendiri PKM ini
sudah berlangsung selama 35 tahun ya. Kalau sekarang ini sudah masuk PKM PIMNAS ke 35. Lumayan lama, saya aja belum lahir ya sebelum PKM PIMNAS pertama diadakan. Cukup lama, dan juga kalau dibilang sejarahnya, saya sendiri bukan pelaku sejarah yang pertama kali ada dalam PKM. Namun saya jelaskan sedikit singkat saja track record PKM UM dalam beberapa tahun terakhir. Pencapaian terakhir UM paling tinggi adalah beberapa tahun lalu di PIMNAS 34. Itu kita masuk ke 5 besar PTN peraih rank PIMNAS. Dalam kita berada di rank 5 besar PKM PIMNAS terbaik. Dan itu sebuah capaian yang luar biasa, karena dalam 5 besar itu kita bersaing dengan beberapa kampus-kampus yang dikatakan bukan kaleng-kaleng juga. Ada UB, ada bersaing dengan ITB, bersaing dengan ITS, bersaing dengan UNDI, bersaing dengan UI bahkan. Nah itu secara persaingan kita masih sangat bersaing ya, ketika dibandingkan dengan mereka di event PKM PIMNAS. Apalagi ini adalah event paling bergengsi di Indonesia, dapat dikatakan seperti itu. Dalam beberapa 3 tahun terakhir, pencapaian terbaik UM adalah itu masuk ke rank 5 besar. Sebelumnya kita hampir selalu masuk ke rank 10 besar. Jika dikatakan UM itu kampus biasa, sebenarnya nggak biasa-biasa amat, karena kita hampir selalu menjadi 10 perguruan tinggi terbaik di bidang PKM dan PIMNAS. Jadi nggak ada salahnya juga ternyata masuk ini. Iya. Oke. Seperti itu. Iya Kak. Nah, lalu nih Kak, untuk kegiatan-kegiatannya itu apa aja sih Kak yang biasanya diadakan di PKM itu? Kegiatan PKM, secara umum kegiatan PKM ada banyak ya, tergantung nanti skillnya dan juga tergantung kegiatan apa yang proposal yang diajukan. Kegiatan PKM sendiri secara umum itu adalah kegiatan ilmiah, kegiatan berwirausaha, dan juga kegiatan pengabdian ke masyarakat. Dalam PKM sendiri ada beberapa skim, 8 skim pendanaan ya. Itu termasuk di dalamnya itu adalah bidang penelitian, bidang pengabdian, bidang kewirausahaan, dan juga satu lagi bidang inovasi teknologi. Di bidang penelitian itu ada PKM penelitian riset sosial humaniora dan juga penelitian riset eksakta, disingkat RSA dan juga RE. Kemudian di bidang pengabdian ada 2 juga, yaitu pengabdian kepada masyarakat dan juga penerapan industri. Keduanya ini, pengabdian masyarakat dan juga penerapan industri, di situ disyaratkan harus memiliki mitra dari proposal, mitra dari kegiatannya. Kalau PM adalah mitra non produktif, kalau PI adalah mitra produktif. Itu bidang pengabdian. Lalu bidang di inovasi teknologi ada PKMKC, PKMKI. Itu ada 2 juga, PKMKC dan juga PKMKI. Lalu di bidang kewirausahaan itu ada PKMK. Lalu yang satu lagi itu adalah PKM, kalau nggak salah gagasan tertulis ya, bukan. Iya, gagasan tertulis. Gagasan tertulis itu lebih ke arah ilmiah, tapi bukan based on riset, tapi sebuah studi ide. Itu PKM gagasan tertulis. Lalu ada 2 lagi, yaitu PKM AI dan GVK. Ya.
PKM AI dan GWK. Itu PKM yang tidak pendanaan tapi sifatnya insentif. Jadi sebentar kembali. Kalau GWK adalah pendanaan, kalau nggak salah saya cek dulu. Kalau GWK itu VGK, VGK itu adalah pendanaan. Sementara GFT ada yang saya sebut dari GP itu yang insentif. Insentifnya dari GFT dan juga AI. Kalau pendanaannya itu di GVK. GVK itu adalah pembuatan ide tapi dia based on video seperti itu. Terus tadi pertanyaan apa? Pertanyaan tadi apa? Kegiatannya ya. Nah itu secara umum ada pengabdian penelitian dan juga pengabdian penelitian perusahaan dan juga penerapan pengembangan teknologi, inovasi teknologi. Secara umum itu yang dilakukan dalam PKM. Nah untuk untuk merangsang dan juga biasanya mengenalkan PKM kepada mahasiswa di Universitas Negeri Malang, itu kita biasanya di PKM Center pasti ada event, biasanya ada sosialisasi, terus kemudian ada workshop dan sebagainya. Dan workshop ini nanti bukan PKM Center biasanya yang mengadakan, tapi lebih ke arah BEM maupun dari HMJ ya. Nah ini dia departemen apa jurusan negara? Departemen ya. Iya. Himpunan mahasiswa departemen yang biasanya melakukan acaranya ya. Dan itu biasanya akan berkoordinasi atau bekerja sama dengan PKM Center untuk hal-hal tersebut. Bisa PKM Center, bisa juga dosen-dosen yang terlibat dalam PKM. Seperti itu. Dan juga itu tadi untuk PKM Centernya biasanya akan membuka pendaftaran dan juga pengunggahan atau penyetoran dari proposal dari masing-masing fakultas. Pertama dibuka di fakultas dulu, kemudian dari fakultas akan masuk ke univ, dari univ nanti akan berkompetisi di nasional. Seperti itu. Oke, nah tadi kan para maba nih udah tahu apa itu PKM, tujuan, sejarah, bahkan kegiatan-kegiatannya nih Kak. Nah, menurut Kak Karim nih, apakah maba itu dianjurkan mengikuti kegiatan PKM ini? Dan apa sih alasan yang kuat buat para maba harus mengikuti kegiatan ini, Kak? Maba dianjurkan atau enggak? Kalau saya sih sangat menganjurkan ya. Kenapa harus ikut PKM? Karena PKM ini melatih beberapa skill yang mungkin tidak dapat diperoleh ketika di ruang kelas. Banyak sekali soft skill yang bisa diperoleh di PKM bisa diperoleh tidak diperoleh di dalam kelas. Biasanya kebanyakan soft skill. Kalau hard skill mungkin pelatihan, pengabdian, inovasi, kemudian satu lagi perusahaan mungkin sedikit diajarkan di dalam kelas. Tapi secara realnya, nyatanya biasanya akan teruji atau bisa dirasakan itu ada ketika mengikuti PKM Bebnas ini. Karena di dalam PKM ini nanti kalian akan diberi tantangan untuk membuat sebuah agenda program yang mungkin agenda program penelitian, agenda sebuah ide pengabdian, sebuah kewirausahaan, sebuah inovasi teknologi. Itu benar-benar kalian rancang sendiri, kalian buat. Kemudian dari situ setelah pendanaan dan dirasa proposal atau ide kalian itu layak untuk dilaksanakan, maka kalian diberi tantangan lagi apakah kalian bisa melaksanakan ide kalian itu. Setelah kalian melakukan ide itu, kan pasti nanti berinteraksi dengan orang lain, kemudian berinteraksi dengan reviewer. Di situ kalian akan mendapatkan pengalaman, terutama menghadapi orang lain, kemudian menghadapi presentasi di hadapan banyak orang atau
dia dalam waktu, kemudian mempertahankan argumentasi. Kalau di PKM argumentasi tidak hanya dipertahankan, biasanya malah diuji argumentasinya. Ketika kalian masuk dalam PKM RE, maka ujinya bukan hanya tentang ide kalian, tapi tentang seberapa dalam ilmuannya. Apakah itu menyerahkan? Tidak juga. Karena ketika kalau kalian gagal nggak akan mati kok. Tapi mungkin itu akan jadi sebuah pelajaran yang paling berharga, karena belum tentu kalian mendapatkan sebuah challenge seperti itu di luar PKN, belum tentu. Dan ketika masuk PKN, challenge seperti itu pasti ada, karena itu dipaksa untuk ada challenge-nya seperti itu. Kira-kira. Baik Kak, terima kasih banyak Kak atas materi yang sangat luar biasa, dan semoga apa yang Kakak sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk para maba. Nah, mungkin cukup sekian podcast tentang PKM kali ini. Kalau para maba masih ada pertanyaan, bisa tanya-tanya ke Kak Karim, bisa? Bisa. Oke. Nah terakhir nih Kak, sebelum kita akhir ini, gimana kalau kita jargon terlebih dahulu nih Kak? Mau nggak Kak? Oke, jargonnya. Apa jargonnya nih? Nanti ketika aku bilang osilasi 2022, nanti kakak jawab kobarkan semangat, bangkitkan tekad. Nanti ketika aku bilang fisika, nukleon, FMIPA, salam saintis muda. Gimana kak? Oke. Yuk kak, kita bareng-bareng. Oke. Osilasi 2022, kobarkan semangat, bangkitkan tekad. Fisika, nukleon, FMIPA, salam saintis muda. Oke kak, terima kasih banyak Kak Karim. Oke. Nah, cukup sekian dari saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.